Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do sekalian, lama kita tak sua. Bagaimana kabar sahabat sekalian saat ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan dan kenikmatan yang tiada henti darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Well To Do sekalian, kali ini kita akan berbagi cerita tentang karomah-karomahnya ulama kita, guru kita, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, Allahu Yarham. Banyak sekali karomah-karomah beliau yang sudah diceritakan oleh ulama-ulama lain maupun oleh orang-orang terdekat beliau, terutama karomah beliau ketika bertemu Nabi Khidir. Kisah perjumpaan Mbah Mun dengan Nabi Khidir AS, pesan untuk umat akhir zaman. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun adalah ulama harismatik yang menjadi panutan bagi semua kalangan. Banyak yang meyakini kalau Mbah Mun diyakini sebagai salah seorang wali wah yang ada di Indonesia ini. Mbah Mun memiliki banyak santri yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bukan saja dari Jawa, tetapi banyak juga dari luar Pulau Jawa. Banyak kisah menarik tentang karomah yang dimiliki oleh Mbah Maimun di masa hidupnya. Salah satu kisah tentang karomah yang dimiliki Mbah Mun yaitu terjadi ketika Mbah Mun masih muda. Mbah Mun muda menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Lirboyo. Di saat sedang mondok itulah Mbah Mun muda alami satu kejadian yang aneh luar biasa, yang bisa disebut sebagai salah satu karomah. Mbah Mun muda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa dengan Nabi Khidir AS dan mendapatkan pesan mendalam dari sang Nabi. Berikut kisah Mbah Mun muda yang berjumpa dengan Nabi Khidir AS dilansir dari portal Majalengka dari YouTube Nasihat Kakek. Dikisahkan, saat Mbah Mun masih mondok di Lirboyo sekitar pukul 11 siang, Mbah Mun mendengar suara yang memanggil beliau dari kuburan Setono Gedong. Orang itu pun berkata kurang lebih sebagai berikut: "Awakmu ora usah ngelek-elek wong sing sekolah umum. Awakmu ngaji wae sing tenan. Kamu tidak usah menjelek-jelekkan orang yang sekolah formal. Kamu sebagai santri ngaji saja yang sungguh-sungguh," ucap orang tua itu pada Mbah Mun muda. Orang tua itu pun kembali melanjutkan ucapannya, "Cung, sekarang kamu mempelajari ilmu agama melalui kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nantinya kamu akan menemui suatu zaman, pada zaman itu ilmu agama dipelajari menggunakan buku-buku terjemahan. Kamu tidak boleh anti terhadap hal-hal itu. Akan tetapi kamu harus memegang dengan sungguh-sungguh mengaji kitab-kitab bahasa Arab," ucap orang tua itu kepada Mbah Mun muda. Setelah berpesan, orang itu kemudian berdoa sangat lama dan diamini oleh Mbah Mun muda. Setelah berdoa, orang itu kemudian menghilang. Orang itu adalah Nabi Khidir AS. Setelah pertemuan Mbah Mun muda dengan Nabi Khidir itu, Mbah Mun muda terlihat sebagai santri muda yang sangat alim. Akan tetapi Mbah Mun pernah dawuh bahwa beliau sangat susah karena terlihat sangat alim setelah pertemuan itu. Hal itu dikarenakan kealiman dengan model seperti itu tidak bisa diwariskan kepada murid-murid, walaupun beliau tetap giat dalam belajar dan mengaji. Walaupun dengan kesibukan berdakwah ke luar daerah, menghidupi keluarga, dan berbagai urusan masyarakat juga negara, Mbah Mun sangat sungguh-sungguh dalam mengajar, mendidik, dan mengaji dengan para santri. Mbah Mun muda mendirikan musola di depan dalem sebagai sarana mengaji dan berjamaah masyarakat sekitar. Dan musola itu juga kemudian menjadi pondok pesantren. Mbah Mun muda juga mendirikan muhadharah sebagai madrasah dalam pondok. Mbah Mun pun membangun sekolah formal, sekolah yang berbasis umum atau kurikulum seperti MTS, MA, SMK maupun STAI.
Di samping itu juga membangun madrasah dalam pondok pesantren yang di dalamnya terdapat pembelajaran kitab-kitab. Sebelum dan sesudah selesai pembelajaran di sekolah. Demikianlah sedikit kisah tentang Mbah Mun saat masih muda yang mendapatkan doa dari Nabi Khidir AS. Hingga di masa sepuhnya, Mbah Mun menjadi ulama yang sangat disegani oleh semua kalangan karena kealiman yang dimiliki Mbah Mun. Shallu ala Nabi Muhammad. Berikut 16 karomah Mbah Mun lainnya yang dilansir dari pojoksuramadu.com. Karomah Mbah Maimun Zubair, tidak semua ulama yang diberikan satu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun atau Mbah Mun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran 28 Oktober 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya. Karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Maimun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan, kealiman, dan ketakwanya. 1. Karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Maimun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jamaah. Tak lama, hujan deras pun turun dan membuat takjub para jamaah. 2. Karomah Mbah Maimun melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadlan Musyafa. Melansir lingkar Madiun Pikiran Rakyat.com, hal ini bermula saat Kiai Fadlan dan Mbah Maimun berziarah ke makam Imam Sazili di Mesir. Kiai Fadlan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun, maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam, yang biasanya sampai 9 jam. 3. Karomah Mbah Maimun, mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 4. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir AS. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir AS saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya. Ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. 5. Karomah Mbah Maimun menyembuhkan penyakit.
Kiai Fadlolan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa atau wasilah air pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. 6. Menipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fadlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Sadzili. Saat itu rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pon Mesir pada Kiai Fadlolan. Namun kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pon Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, bukan dari golongan kita, Masya Allah. Tak lama restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jamaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Maimun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya, sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah? Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari pondok pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun Mbah Mun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekedar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Asgaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Asgaf, antum BSA atau bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, dilihat dari matanya sudah ketahuan. Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi Rasulullah SAW menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam Mbah Mun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah SAW. Karena Mbah Mun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Mun. 11. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Mun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Mun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Mun sedang berada di salah satu hotel di Mekah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun lalu bertanya sampai kapan Mbah Mun menetap.
Lalu Mbah Mun menjawab sampai tanggal 5. Namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari, padahal saat itu musim kemarau. 12. Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. 13. Menghentikan hujan lebat saat pengajian. Saat situasi pengajian tidak disangka turun hujan lebat. Saking derasnya para jamaah mencari posisi yang aman agar tidak kehujanan. Di tengah kepanikan panitia dan undangan, ternyata Mbah Mun menyikapi dengan tenang. Beliau melantunkan doa yang diamini para jamaah. Hujan pun seketika berhenti. 14. Dapat mempersingkat waktu perjalanan. Saat Kiai Fadlolan kuliah di Mesir, diminta tolong untuk mengantarkan Mbah Mun menuju makam Imam Sazili yang wafat di Mesir. Namun Kiai Fadlolan bingung karena perjalanan tersebut cukup panjang, bahkan harus menginap. Sedangkan waktu Mbah Mun di Mesir sangatlah singkat. Keyakinan dan kepercayaan Kiai Fadlolan kepada Mbah Mun, Kiai Fadlolan menyewa mobil untuk menemani Mbah Mun perjalanan darat sepanjang 400 km dengan medan jalan yang berat yang normalnya ditempuh 7-9 jam, namun hanya ditempuh 2,5 jam. Padahal saat perjalanan kerap kali istirahat sholat. 15. Menyembuhkan sakit dengan air putih. Saat mengunjungi makam di Mesir, Mbah Mun bersama rombongan mampir di rumah makam sederhana. Beliau dimintai tolong untuk mendoakan air putih yang dibawa oleh seorang wanita agar suaminya dapat sembuh. Lalu Mbah Mun minta diantarkan menuju tempat suaminya. Air tersebut dioleskan ke suami si wanita dan secara ajaib suami tersebut berangsur membaik. 16. Amalan pelaris dagang sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita. Namun Mbah Mun melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai kembali berputar. Geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan semoga kita bisa meneladani para ulama-ulama kita yang sungguh alim dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin.